Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di podcast Aquaculture. Kenalin, aku Syafira Ajani Putri Pribadi dari staf Divisi Multimedia Himpunan Mahasiswa Aquaculture 2021. Teman-teman udah pada tahu belum kalau podcast Aquaculture ganti nama, yang tadinya Aquapod jadi Aquatutur. Apa sih Aquatutur? Aquatutur artinya aquaculture bertutur. Jadi kedepannya kita bakal banyak ngobrol tentang dunia aquaculture dan seputar Himakua. Oke, untuk episode pertama ini cukup spesial, yaitu Special HUT Himakua kedua. Wah, nggak kerasa ya, udah 2 tahun aja Himakua ini berdiri. Kita langsung aja yuk ngobrol-ngobrol dengan orang-orang spesial juga. Jadi langsung aja kita dengerin obrolan spesial kita hari ini. Oke, di sini kami dari Divisi Multimedia Himakua Untidar ingin berbincang-bincang nih, diskusi atau ngobrol sebentar mengenai podcast kali ini. Dan kita juga sudah kedatangan tamu, yaitu salah satu kahim dari periode 2019 yaitu Mbak Diah, dan salah satu kahim dari periode 2020 yaitu Mas Seter. Untuk narasumber silahkan perkenalkan diri. Oke, terima kasih buat teman-teman multimedia Himakua Untidar yang udah mengundang saya pribadi ke podcast hari ini. Perkenalkan, nama saya Dia Oktavia Sari, saya dari program studi aquaculture pastinya, dari angkatan 2018 dan kepengurusan Himakua tahun 2019. Baik, perkenalkan, nama saya Caterian Utari Baradami Mawar, dari aquaculture juga. Saya di sini kemarin itu sebagai ketua himpunan mahasiswa aquaculture tahun 2020. Gimana nih kabarnya nih Mbak sama Mas Seter nih? Gimana Syed, kabar kamu? Kabarku baik aja sih. Nah, kadang tuh kalau udah aduh gitu, karena kita semester tuh kalau ditanyain kabar, ya gitu-gitulah. Tapi selalu sehat, baik-baik aja, dan alhamdulillah masih diberi kelancaran untuk bernafas hingga hari ini gitu ya Syed ya. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul sama teman-teman Himakua Untidar, khususnya multimedia di podcast hari ini. Podcast kali ini podcastnya spesial karena hari ini tuh bertepatan dengan hari lahirnya Himakua. Jadi guest kita hari ini juga spesial nih. Untuk yang pertama itu ada Mbak Diah. Pengen tahu nih Mbak Diah, dulu awalnya itu Himakua tuh berdiri gimana sih? Oke, terima kasih Safira. Jadi aku izin menjawab ya. Pertanyaan Safira tadi, Himakua berdirinya gimana sih? Sebenarnya kita satu kepengurusan juga, Ceter juga ada di tahun 2019, ikut bersama kawan-kawan Himakua 2019. Jadi mungkin nanti ada, ya kita ngobrol santai aja lah sama Ceter juga, nanti Ceter bisa nambahin. Kalau dari aku pribadi sih sebagai kahim 2019, ketika Himakua hadir di Fakultas Pertanian nih khususnya, dulu tuh kita nggak langsung jadi himpunan. Di tahun 2018 itu kan kita angkatan pertama tuh. Nah, ada dorongan dari Bapak dan Ibu dosen bagaimana caranya kita bisa membentuk suatu himpunan. Ternyata ada struktural, dalam arti bagaimana sih syarat kita untuk mendirikan sebuah himpunan. Itu yaitu membentuk suatu komunitas dulu. Nah, dulu tanggal 13 Oktober 2018 kita barulah terbentuk di situ, terpilihnya ketua komunitas aquaculture. Kita berjalan sampai 2 bulan sampai 3 bulan, di mana Desember itu sudah mulai untuk perbaikan dalam arti OTW Mubes ya. Nah, di situ dimasukkanlah sekalian kita mengajukan agar Himakua ini bisa menjadi himpunan dari komunitas jadi himpunan mahasiswa aquaculture Untidar, khususnya di tahun 2019. Karena kan memang kalau dulu kita masuk Fakultas Pertanian tuh nggak ada yang ngospek ya Chan? Iya, sedih banget sih itu. Jadi kayak yang lain, program studi lain tuh disambut sama kakak-kakak tingkatnya. Nah, kita disambut oleh dosen-dosen tercinta kita. Langsung kan malah, cuman ya kadang ada rasa pengen ketemu sama abang-abang nih, ada mbak-mbak dan lain-lain gitu. Cuman memang kita ditakdirkan untuk jadi anak pertama. Akhirnya dengan segala proses
melengkapi administrasi, kemudian persyaratan. Kita diresmikan pada tanggal 23 Maret 2019. Perjalanannya prosesnya panjang, ada jatuhnya, ada bangunnya, ada senengnya, ada sedihnya. Itu semua juga untuk kita semua, kayak gitu. Dan pada akhirnya sekarang berjalan, kemudian lanjut 2019, tongkat estafet itu udah dipegang sama Mas Syatar. Dilanjutin lah sama Mas Syatar. Kemudian berkembang lagi hingga sekarang di tongkat kepengurusan AMRO ketiga ya, periode ketiga. Kayak gitu sih kalau untuk secara singkatnya. Kalau di obrolin panjang banget, kompleks banget ya Syatar ya, dari periode 1 yang memang kita awal banget, periode 2 itu gimana caranya harus lebih membangun lagi, periode 3 survive. Iya. Gitu sih. Tadi kan juga sempat disebutin juga kan sama Mbak Diah kalau proses pembuatan, maksudnya proses berdirinya Himakwa ini kan ada kayak seneng, sedih, susah, ada segala macem nih. Nah terus kesannya Mbak Diah nih dan juga Mas Syatar itu setelah terbentuknya Himakwa tuh apa ada kesan tertentu gak sih? Atau ada satu peristiwa yang berkesan banget pas waktu pembentukan Himakwa ini gitu? Kalau dari aku pribadi, kesan ketika terbentuknya itu pasti ya, kayak ketika kita diresmikan lah jadi di Mubes KM Faperta dan kita udah sah untuk menjalankan, kita mendapatkan SK untuk berjalan, menurutku itu paling kesan utama. Tapi kesan yang bener-bener kayak dapet banget di aku ketika teman-teman angkatan 2019 itu udah hadir membersamai kita, kayak ini loh kita nggak sendirian lagi. Itu kayak bener-bener kita kumpul waktu itu dan Mas Syatar yang punya acara sebesar itu juga, dan ternyata orangnya ada di sini juga. Jadi Mas Syatar yang punya banyak ini juga sih, dalam sepanjang ceritanya pasti dia ya ketemu sama adik-adik ya Chat, untuk pertama kalinya, jadi kayak ngerasa ya kita nggak sendirian kok gitu, kita nggak cuma satu angkatan doang gitu sih. Kalau kamu Chat? Kalau aku sendiri sih kesannya sewaktu berdirinya Himakwa ya tentunya ketika bersama dengan kawan-kawan Himakwa, dengan angkatan 18, dengan program studi aquaculture, dengan dosen-dosennya juga. Karena di situ kita sama-sama ingin memajukan aquaculture, ingin sama-sama mempunyai tujuan yang sama gitu, untuk nantinya kedepannya aquaculture lebih baik lagi. Dan benar juga kan yang disampaikan oleh Mbak Diah juga, ketika ada angkatan baru masuk, kita itu lebih semangat lagi gitu, kita lebih senang lagi, kita punya keluarga baru, kita harus rangkul mereka. Seperti itu sih kalau dari kesan-kesannya. Dan juga setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Himakwa, dari disitulah kesannya gitu. Ketika kita saling beradu argumen, ketika kita merencanakan sebuah program kerja, melaksanakannya hingga evaluasi, itu adalah kesan dari aku sendiri seperti itu. Jadi semua kegiatan yang bersama dengan kawan-kawan Himakwa, baik itu di 2019 dan di 2020 di periode saya juga, berarti itu semuanya berkesan di hidup saya. Jadi kalau ditanyain kesannya apa sih, sebenarnya kayak semuanya berkesan. Iya. Itu dengan kesan segala ceritanya tuh menurut kita jadi pembelajaran buat untung ya kita dihadirkan di aquaculture dan kita ada pada masa itu, karena semua orang ada masanya dan semua masa ada orangnya, kayak gitu sih. Dengan dosen dan teman-teman KM aquaculture, ditambah lagi kehadiran teman-teman 2020 dan sebentar lagi ternyata udah mau punya adik lagi 2021. Itu rasanya tuh yang bener-bener kita yang angkatan pertama cuma mikirnya cuma satu, ya teruslah berkembang biak, gitu sih. Semuanya berkesan. Semoga juga segala hal baik selalu menyertai, karena aku yakin Himakwa akan besar pada masanya juga. Untuk tadi kan udah kesan-kesan ini. Selama di Himakwa ini juga udah 2 tahun juga Himakwa berdiri. Untuk Mbak Diah sama Mas Syatar ini udah memberikan apa sih di Himakwa ini? Kalau boleh tahu. Kalau untuk sudah memberikan apa buat Himakwa, menurutku belum ada habisnya.
kayak kita emang belum pernah maksimal buat ngasih apa sih buat Himakwa dan sebagainya. Karena dari aku pribadi, ketika aku berbicara tentang Himakwa, aku akan menyebutkan saya dan teman-teman Himakwa. Jadi saya nggak berdiri sendiri, karena ada teman-teman Himakwa khususnya 2019 yang dari komunitas juga berjalan bersama saya, yang udah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik buat Himakwa. Ketika pun saya dijadikan perwakilan untuk Himakwa periode 2019 di sini, yang sudah kami berikan secara tersirat aja sih, kayak etika dan sopan santun untuk menjalankan suatu organisasi itu harus selalu dijalankan dengan baik. Tapi kalau dalam bentuk real, terlihat kita udah memberikan apa, itu masih sangat kurang banget. Masih kurang jauh gitu. Dan itu PR kita semua juga. Iya. Nanti kalau udah jadi senior. Ya, jadi kalau misalnya kita udah memberikan apa sih, ya balik lagi gitu, kita itu tidak bisa memberikan apa-apa. Balik lagi, semua itu punya targetnya sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi aku sendiri udah memberikan apa, aku pun bingung aku udah memberikan apa, apakah ini cocok untuk Himakwa ke depannya. Biarlah nantinya seperti yang Mbak Dia omongkan, kita memberikan yang tersirat saja, kayak etika, sopan santun, kekeluargaan, kekompakan, seperti itu sih. Lebih ke internal dari Himakwa, internal dari aquaculture sendiri, lebih dari sebuah keluarga lah kita di sini. Kita ingin memberikan rasa nyaman untuk keluarga mahasiswa aquaculture seperti itu. Amin. Oke, ini kan untuk Himakwa ini juga udah berjalan sekitar udah mau 2 tahun kan ya Mbak. Dan untuk kepengurusannya pun sudah berganti selama 3 kali kan. Ini mana untuk kepengurusan sekarang itu yang ketiga ini dipegang oleh Mas Amru, Haifar Amru, yang sekarang juga kebetulan lagi ada acara di kongres di Palu Universitas Tadulako ya. Dan di sana pun Mas Amru itu menjadi perwakilan dari LKP Untidar untuk mengesahkan menjadi LKP tetap. Dan ini juga menurut saya tuh menjadi sebuah kado juga ya untuk di hari lahirnya Himakwa ini yang kedua gitu kan. Dan yang mau saya tanyakan selanjutnya ini ada ini Mbak, kesan dan pesan yang diberikan oleh Mbak Diah dan Mas Caiter untuk Himakwa yang dipimpin oleh Amru ini, oleh 2021 ini. Oke, gini. Tadi yang dibicarain Ivan, Amru lagi berangkat buat berjuang atas nama LKP Untidar, perwakilan dari kita semua. Kayak suatu kelegaan gitu gak sih, Chat? Iya. Kita 2 tahun nunggu itu, dari 2019 ternyata mundur lagi 2020, ternyata 2020 mundur lagi jadi 2021, dan baru kesampaian di tahun ini. Ya itu adalah tujuan dari kita bersama gitu. Dari awal kita memang menginginkan bahwa kapan sih LKP Untidar itu menjadi LKP tetap di Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia, seperti itu. Dan inilah waktu yang kita tunggu-tunggu. Dan benar juga yang diomongi sama Ivan, ini adalah kado untuk hari ulang tahun Himakwa yang kedua. Jujur kayak merinding aja kalau udah bilang ya ini kado terindah sih aku pikir, karena di 2019, 2020 kita udah banyak banget buat ngasih tenaga, pikiran, dan lain sebagainya untuk LKP Untidar ini disahkan atas bantuan teman-teman KM Aquaculture Untidar juga pastinya. Jadi kalau untuk kesannya buat Amru, terima kasih udah mau menjadi delegasi dari LKP Untidar, kemudian berjuang di sana juga. Beberapa hal yang sudah kita sampaikan bareng-bareng, kita diskusikan, semoga itu bisa tercapai di Kongres Himapikana pusat kayak gitu di sana. Jadi merinding beneran nih, ya Allah. Karena kayak apa ya, kalau udah bicara tentang Himakwa Untidar tuh Banyak tuh ya Mbak. banyak lah gitu. Jadi kayak ya nggak bisa ngomong apa-apa lagi deh. Apalagi untuk hari lahir 23 Maret 2021 ini, segala hal baik untuk Himakwa Untidar.
Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira suatu nilai yang dapat diberikan apa untuk Himakwa dari 2021 ini, yang kita ambil dari periode 19 dan 20 itu apa aja sih? Oke, kalau dari aku pribadi mungkin nggak mungkin lagi sih ini, harus ya, karena kalau yang sudah dijalankan dari Himakwa 2019 itu yaitu ada profesionalitas, kemudian kekeluargaan. Kalau misal ada yang bingung kenapa sih harus ada profesionalitas dulu baru kekeluargaan, kenapa nggak kekeluargaan dulu baru profesionalitas? Ada sistemnya di mana kita ketika menjalankan suatu organisasi pasti kekeluargaan itu secara nggak langsung tetap tersirat di dalam diri masing-masing ya. Apalagi kita satu keluarga mahasiswa Aquaculture Untidar. Cuman kalau sudah berbicara tentang organisasi pasti itu akan ada rasa nggak enakan, rasa memendam sesuatu karena itu teman sendiri dan lain sebagainya. Tapi di suatu perjalanan kita menemukan bahwasanya profesional dulu baru kita kekeluargaan. Kita lakukan tugas kita dulu. Ketika ada yang harus dibicarakan, silakan bicarakan di depannya. Kita bikin forum, apa yang harus didiskusikan. Kemudian setelah itu perbaikan. Dalam arti kekeluargaan kita juga harus tetap terjaga. Ketika pun akan ada rintangan sejauh apapun gitu loh. Kayak ini aja, jalan terjal, terus nanti datar lagi, terjal lagi, datar lagi. Tapi gimana caranya kita secara profesional kita menjalankan itu, kemudian tapi kita tetap menjaga kekeluargaan itu dulu gitu loh. Ya itu, dan catatan kayak nggak usah perlu banyak nggak enakan kalau misal memang harus diperbaikin. Jadi kayaknya udah diomongin aja, diskusiin baik-baik. Pasti kalau kita ngobrolnya baik-baik itu bisa jadi penjelasan yang nggak bikin miscommunication ataupun salah paham dan lain sebagainya. Itu sih kalau dari 2019 mungkin profesionalitas, kemudian kekeluargaan. Kok dari periode 2020 juga ya, karena periode 2020 ini sebenarnya yang disampaikan Mbak Dia, profesionalitas dan kekeluargaan itu akan terus menurun, dan itu juga yang diterapkan di 2020 gitu. Jadi kalau misalnya di 2020 karena ya dari teman-teman sendiri tahu lah kita bagaimana kita bekerja kerasnya, kita dibingungkan oleh situasi, Banyak rintangannya juga. banyak rintangan yang kamu sendiri juga mengalami di situ. Kita dibingungkan oleh situasi yang pandemi ini. Iya. Kita menjadi seperti Mengulang baru lagi ya. iya, mengulang baru lagi. Sistemnya ini mau seperti apa? Di situ saya pernah bingung. Saya pernah ini harus dibuat seperti apa? Tapi masih ada teman-teman juga, teman-teman pengurus 2020. Nah, di situ itulah yang menjadi langkah awal saya buat semangat untuk membersamai mereka untuk melanjutkan lagi organisasi himpunan mahasiswa aquaculture ini. Jadi ya tetap kerja keras, karena meskipun dari awal aku merasa aku apa bisa ya untuk seperti ini. Nah, yang aku tanamin di diriku sendiri, ya aku harus bisa. Jadi orang bisa karena terbiasa, orang terbiasa karena dipaksa. Jadi aku harus memaksa diriku sendiri gitu loh. Aku harus memaksa diriku untuk lebih belajar lagi, lebih bekerja keras lagi, profesional, kekeluargaan seperti yang sudah diturunkan di periode pertama. Nah, aku harap juga itu bisa menurun di periode berikutnya dan seterusnya. Jadi ya kalian tetap harus punya ciri sendiri, tapi tidak melupakan apa yang sudah menjadi kulturnya di Himakwa sendiri dengan kekeluargaan dan profesional itu. Itu sih. Bicara mengenai kekeluargaan ya, yang kita tahu juga kan Himakwa tuh dari dulu tuh selalu bareng gitu ya kan, dilihat orang tuh selalu kerja selalu bareng lah istilahnya, kompak satu, kompak semua. Bahkan ada suatu masalah pun datangnya tuh Himakwa tuh kompak gitu, rame-rame gitu kan. Suatu masalah datangnya rame-rame gitu, Iya, nggak berani maksudnya- sendiri-sendiri. Maksudnya kalau misal ada suatu masalah tuh saling support, saling Ya. bantu gitu. Dan saya juga ngerasain sih di Himakwa ataupun aquaculture ini, jika ada
suatu permasalahan atau suatu ibaratnya entah itu musibah atau masalah, itu penyelesaiannya tuh bisa dari mana-mana gitu, entah dari satu atau dua orang, itu pasti bakal ada penyelesaiannya gitu. Karena berdasarkan pengalaman saya juga tuh banyak banget orang-orang baik yang ada di aquaculture juga dan juga Himakua gitu. Banyak yang rela mengorbankan dirinya, rela mengorbankan waktunya dan segala macam kayak gitu sih. Betul banget. Dan ditambah lagi juga kan kita ini dalam artian kan aquaculture ini juga masih baru kan Mbak, dari dibentuknya itu 2019 dan prodinya pun masih baru di 2018, yang dimana jika di fakultas tuh kita ibaratkan paling bontot gitu ya Mbak ya. Iya benar. Paling bontot gitu kan, baru 3 angkatan dan belum punya demisioner yang istilahnya tuh sudah mendapatkan gelar sarjana gitu. Lulusan ya. Iya, lulusan. Ya itulah, makanya kita di sini sebagai angkatan pertama tuh ya kita yang ditunggu sama adik-adik gitu loh. Kayak ya udah Mbak, Mas cepetan lulus gitu loh. Biar akreditasi kita juga naik. Aku udah paham itu. Jadi kita yang angkatan pertama tuh ya gimana gitu loh. Kita harus lulus kuliah juga tepat waktu ya, nggak cepet-cepetan. Tepat waktu tuh ada definisinya sendiri. Kalau menurut aku nih, sekedar sharing aja, kayak CV kita sudah terpenuhi, kita apa yang ingin dicapai ketika jadi mahasiswa itu udah terpenuhi, terus apa yang udah buat pengalaman di diri kita tuh juga udah cukup gitu loh, daripada kayak lulus tapi asal yang cepet aja. Cuman pengalaman kita jadi mahasiswa, contoh nih kayak berangkat kuliah telat. Menurutku itu kayak hal yang wajib. Wajib bener gitu. Hal yang wajib. Kemudian kayak ikutan demo. Jujur aku pernah ikut demo. Ya. Ikut aksi. Aksi ya bahasa. Aksi. Harusnya aksi gitu ya. Ya enggak jujur ikut aksi sih, emang tiap aksi aku ada sebenarnya. Iya. Bahkan pernah ada suatu panggilan juga, oh nama aku udah masuk dan lain sebagainya, tapi kan itu bisa dijelaskan dengan baik-baik. Dan waktu itu emang harus, mahasiswa kan penyambung lidah masyarakat, iya nggak sih, iya, bener nggak sih benar. gitu kan. Nah ya udah akhirnya ikut aksi begituan. Terus itu pengalamanku jadi mahasiswa sih, jadi kayak oh ada ya lempengnya, ada agak beloknya, ada lurusnya. Terus yang paling bersyukur lagi ada di kepengurusan Himakua, terus bisa diundang lagi di podcast Himakua juga. Kemudian dari chatter terus jadi amru. Itu sih yang bikin emang bener-bener jadi mahasiswa nih sepertinya gitu. Walaupun tetap kurang ya, kalau ngasih apa buat prodi aquaculture, kayaknya kado terindahnya cuma satu, Chat. Kita lulus. Dapat lulusan. Iya juga bener. Angkatan pertama. Itu sih kalau sharingnya tuh. Untuk mau minta ucapan nih dari Mas Cater sama Mbak Dia untuk anak bontot katanya yang ulang tahun kedua. Coba. Untuk harapannya sendiri ya, di hari ulang tahun Himakua yang kedua ini, semoga ya tetap menurun segala hal baik yang sudah kami turunkan, yang sudah kami lewati bersama. Semoga itu menjadi hal baik di kemudian harinya, dan tetaplah percaya bahwa kami di sini terus membersamai dengan Himakua gitu. Semoga ya di hari ulang tahun yang kedua juga Himakua dapat lebih bersinar lagi, lebih dekat dengan masa jayanya. Semoga ini juga bagian dari masa jayanya Himakua yang masih belum tercapai keinginan-keinginannya. Semoga bisa lebih terpenuhi. Jangan jadikan Himakua masih organisasi bontot, masih anak bontot. Jangan berpikiran seperti itu, karena pada dasarnya kita ini sama. Tinggal bagaimana kita caranya untuk terus. Jadi jangan berpikiran kalau Himakua ini masih paling bontot lah di Fakultas Pertanian, karena ya kita harus bisa buktiin gitu loh. Kita harus bisa buktiin, meskipun kita terakhir, kita bontot, tapi buktikanlah dengan
kesuksesan di Himakua sendiri dengan program kerja yang lebih luar biasa lagi, dengan kekeluargaan yang lebih erat lagi, kekompakan dan profesionalitas seperti itu. Dan juga aku harap sih Himakua bisa lebih merangkul lagi, lebih merangkul keluarga mahasiswa aquaculture, dan dari keluarga mahasiswa aquaculture yang lainnya juga bisa saling mendukung, mensupport Himakua ke depannya seperti itu. Ya, kalau dari aku pribadi untuk Himakua yang ingin aku ucapin, selamat hari jadi Himpunan Mahasiswa Aquaculture Untidar yang kedua tahun, tepat pada tanggal 23 Maret 2021. Tetap jalankan tugas dan fungsi suatu organisasi sebagaimana mestinya, menjadi wadah untuk mahasiswa aquaculture sebaik-baiknya, teruslah berkembang dan teruslah berbiak untuk masa depan yang lebih baik lagi. Dan selamat datang untuk calon-calon penerus serta pengurus Himpunan Mahasiswa Aquaculture Untidar. Aquaculture Untidar siap jadi poros perikanan dunia. Salam Bahari. Salam jaya selalu. Oke, terima kasih untuk Mas Ceter dan Mbak Diah yang sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng kita di Aqua Tutur episode spesial HUT Himakua yang kedua. Harapannya semoga Himakua semakin jaya dan kedepannya dapat membanggakan nama Aquaculture Untidar. Amin. Cukup sekian podcast episode kali ini. Jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, stay safe dimanapun kalian berada. Annyeong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye Dah. bye.